Film dibuka dengan memperlihatkan seorang korban dari pembunuhan berantai. Korban ini rupanya adalah yang ketiga kalinya, dan operasi yang dilakukan si pelaku ternyata serupa dengan korban-korban sebelumnya, yang mana si pelaku tidak meninggalkan jejak serpihan apapun. Bahkan para polisi juga tidak menemukan DNA dari si pelaku. Dan kasus ini ditangani oleh Detektif Joe. Di sana ia ditemani oleh ahli psikiatri yang bernama Detektif Catherine. Dalam kasus pembunuhan berantai ini, mereka tidak bisa menemukan bukti-bukti kuat untuk menangkap si pelaku. Agar kasus ini bisa diungkap, akhirnya Joe harus meminta bantuan kepada sahabat lamanya. Yeah. Dan inilah dia Dr. John in the house. Dia bernama Dr. John Clancy. Ia sendiri merupakan dokter cenayang yang mampu melihat masa depan dan masa lalu. Hal itu bisa dilakukannya dengan menyentuh barang ataupun orang. Gak kebayang gua kalau lo punya kemampuan kayak gini terus gak sengaja pegang BH orang. Aduh repot bro. Lanjut. Pada awalnya Clancy sempat menolak permintaan mereka karena ia sedang menenangkan diri pasca kematian anaknya dan ditinggal istrinya. Tapi karena bujukan Joe, akhirnya ia menyetujui permintaan mereka. Ketika ia sedang melihat berkas-berkas yang diberikan Catherine, di sana ia melihat sebuah tulisan yang berkata "WMI". Lantas ia pun langsung keluar untuk sekedar jalan-jalan. Tapi tiba-tiba ia seperti melihat sesuatu dalam bayangannya. Ia seperti melihat seseorang dan juga kereta api. Kemudian scene berpindah ke markas FBI, di mana mereka sedang membicarakan kasus-kasus tersebut. Dilihat dari foto-foto tersebut, si pelaku seperti melakukan operasi yang sama kepada para korban, yaitu dengan menusukkan alat yang berukuran 5 inci dan langsung menembus medula oblongata. Selain itu, di setiap korban sang pelaku sering meninggalkan pesan yang bertulisan WMI. Sudah bisa disimpulkan sang pelaku melakukannya dengan rapi dan sangat good. Setelah beberapa hari kemudian, mereka berdua sempat nongkrong dulu di warung Mang Ihin cabang negara Peru. Saat itu juga, Joe tidak sengaja menyentuh badan Clancy, dan di sana Clancy seperti melihat sesuatu yang sudah terjadi kepada Joe. Namun Clancy tidak membicarakan itu kepada Joe. Setelah itu, Clancy yang akan hendak pulang, tiba-tiba bayangan-bayangan itu muncul tiba-tiba. Dan dari bayangan itulah yang akan menjadi bocoran apa yang akan terjadi. Kayak film apa ya, lupa lagi gitu. Pokok di bagoy. Lanjut. Kemudian mereka kembali lagi mendapat korban dari kasus pembunuhan berantai ini. Tak lama mereka langsung mendatangi TKP. Baru saja masuk, Catherine melihat tulisan yang terpampang di sebuah tembok. Tulisan itu menunjukkan sebuah angka 14.6. Dan Clancy mengatakan bahwa tulisan itu menunjukkan sebuah waktu. Kemudian mereka semua mulai masuk ke ruangan si korban berada. Saat diperiksa, ternyata si korban juga mendapatkan luka yang sama seperti korban-korban sebelumnya. Lantas Clancy mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan dari sini kita diperlihatkan bagaimana si wanita itu dibunuh. Tapi sayangnya Clancy tidak mengetahui siapa pelakunya. Kemudian ia menyuruh semua orang agar tidak menyentuh air yang ada di ruangan ini. Tak lama para pasukan yang lain mendapati kabar tersangka kuat dalam kasus pembunuhan wanita ini. Tidak lama pria itu pun diinterogasi oleh mereka. Para FBI memberitahu dia bahwa pacarnya telah dibunuh. Oleh karena itu ia tidak menyangka akan ada orang yang akan membunuhnya. Tapi sebelumnya ia menyangka bahwa istrinya bunuh diri. Lantas FBI pun menanyakan mengapa ia bisa beranggapan wanita itu akan bunuh diri. Ia menjelaskan bahwa dirinya telah menuliskan sebuah pesan yang ditujukan untuk dirinya. Pesan tersebut berisi sebuah pernyataan bahwa dia akan meninggalkan si wanita itu. Alasan ia meninggalkan wanita itu karena dia memilih wanita lain. Dan mungkin dari pernyataan tersebut akan membuat si wanitanya sakit hati dan akan melakukan bunuh diri. Tapi saat Clancy memegang ballpoint milik si pria tersebut, Clancy langsung bisa mengetahui yang sebenarnya terjadi. Merasa orang itu berbohong, akhirnya Clancy sendirilah yang menginterogasi orang tersebut. Dan di sini Clancy berkata bahwa orang itu meninggalkan pacarnya demi seorang pria. Bagoy ngadu pedang anjir. Hal itu dikarenakan si pria itu telah tertular HIV dari istrinya. Itulah mengapa ia meninggalkannya. Dan dari sinilah mengapa Clancy menyuruh agar tidak menyentuh air di ruangan tadi. Kemudian Clancy meminta berkas-berkas semua korban. Setelah ia membacanya, Clancy memberitahu Joe bahwa korban-korban tersebut mengidap penyakit berbahaya. Tapi teori ini dibantah oleh Joe karena ia tidak menemukan diagnosa penyakit dalam tubuh korban kedua. Dan korban kedua dinyatakan sehat walafiat. Lantas Clancy pun berniat untuk mendatangi kediaman kedua orang tua korban kedua. Tapi di sini Clancy hanya diantar bersama Catherine karena Joe akan ada pertemuan dengan seorang direktur.
Kedatangan mereka hanya ingin memverifikasi bahwa anak mereka mengidap penyakit, dan mungkin mereka meminta persetujuan untuk otopsi pada mayat anaknya. Tapi hal itu dibantah oleh sang ibu korban, karena si ibu beranggapan bahwa anaknya tidak memiliki riwayat medis. Sedikit info, jadi kedua orang tersebut sangat yakin kepada nasib Tuhan, sehingga mereka tidak percaya akan hal-hal tentang berbau medis. Oleh karena itulah ia menganggap bahwa anaknya mati karena sudah menjadi takdirnya. Tapi bagusnya mereka dapat dibujuk oleh Clancy. Clancy mengatakan riwayat yang terjadi kepada anaknya, dan ia berkata bahwa dirinya tidak akan menggunakan obat untuk mengubah rencana Tuhan. Dirinya hanya ingin tahu mengapa anak itu bisa dibunuh, dan dari obat-obatan dapat membantu Clancy menemukan itu. Dan kemudian hal itu mampu menjadi petunjuk untuk menangkap orang yang membunuh anak tersebut. Akhirnya mereka pun mendapat izin untuk mengotopsi mayat anaknya. Setelah mereka membongkar otak, Clancy menyuruh mereka untuk memeriksa pada area lobus cerebellum. Dan benar saja ternyata mereka menemukan tumor kecil yang tumbuh pada area tersebut. Hal ini menjadi penguat bahwa anak tersebut memiliki penyakit yang berbahaya. Akhirnya mereka dapat mengetahui bahwa semua korban-korban tersebut memiliki penyakit yang berbahaya. Akan tetapi mereka tidak tahu alasan si pelaku mengapa ia membunuh para korban yang memiliki penyakit. Setelah mengetahui ada tumor di kepala sang mayat anak, tiba-tiba Clancy menyatakan ia berhenti untuk melanjutkan investigasi tersebut. Sepertinya ia sudah mengetahui akan ada hal buruk yang akan terjadi. John berusaha mengejar Clancy dan menanyakan mengapa ia ingin berhenti. Tapi ternyata Clancy berkata bahwa mereka telah masuk ke dalam perangkap si pelaku. Lantas Catherine langsung mendatangi Clancy yang tengah diam di ruangan. Catherine menanyakan mengapa ia berhenti dalam mendalami kasus pembunuhan berantai ini. Dan dari sinilah ia mengatakan sebenarnya. Clancy berkata bahwa sang pelaku adalah orang yang memiliki kemampuan sama dengan dirinya, yaitu bisa melihat masa depan dan masa lalu. Dan ternyata si pelaku telah mengetahui mereka. Semua hal itu bisa dibuktikan ketika mereka masuk ke dalam TKP sebelumnya, yang mana terdapat tulisan 416. Tulisan tersebut ditulis oleh si pelaku sebagai pembuktian bahwa mereka akan tiba di sana jam 4:16. Si pelaku adalah orang yang brilian yang membunuh dengan kebaikan. Tapi fakta tersebut dibantah oleh Catherine. Ia berkata bahwa ini adalah pembunuhan. Kemudian Clancy menyuruh Catherine untuk pulang. Just go home, Kathy. Tidak lama setelah itu mereka kembali mendapati kabar bahwa ada korban lagi. Setelah melakukan olah TKP, Catherine menyuruh pasukan FBI untuk mencari gaun bagian bawahnya. Mungkin dari hal tersebut bisa menunjukkan pelaku berada. Akan tetapi pembunuhan yang ini tidak membuktikan hal yang kuat terkait si pelaku sebelumnya. Saat di dalam mobil, Clancy seperti didatangi oleh bayangan yang akan terjadi. John. Dan ini membuktikan hal buruk akan terjadi kepada si Joe. Kemudian para FBI menemukan sampel di mana bunga itu berasal, yakni bunga yang terdapat dalam bak korban ketiga. Dari hal inilah mungkin saja mereka dapat menemukan petunjuk untuk menemukan siapa pelakunya. Setelah mereka sampai, tidak lama mereka menemukan ranting bunga yang seperti sudah dipotong. Setelah Clancy menyentuhnya, ia kemudian menemukan satu barang yang sebelumnya Catherine perintah, yaitu gaun bagian bawah. Setelah itu mereka pun menugaskan anjing pelacak untuk menemukan si pelaku berada. Oke, dan di sini kita akan diperlihatkan bayangan-bayangan yang terjadi pada Clancy sebelumnya, dan ini membuktikan bahwa hal buruk akan terjadi. Tapi di sini Clancy merasakan seakan-akan mereka seperti dibawa ke dalam perangkap. Dan disinilah hal buruk itu terjadi, yang mana detektif Joe ditembak oleh orang tersebut. Your studio is safe. Step outside. County! How's it look? Orang tersebut berhasil melarikan diri, tapi Catherine dan Clancy mencoba mengejarnya. Saat di perjalanan, Clancy memberitahu Catherine kemana si pelaku pergi, dan memakai mobil apa dan plat nomor berapa. Take a left! But he went straight. Take a left! Singkat cerita, saat pengejaran, tiba-tiba si pelaku menabrak sebuah mobil besar dan mobil mereka juga harus ikut tertabrak. You okay? Saat Clancy keluar mobil, tiba-tiba ia ditembak oleh sang pelaku. Akan tetapi itu hanya bayangan yang akan terjadi. Saat itu juga ia berusaha keluar mobil, tapi di sana juga terdapat si pelaku yang akan membunuhnya. Tapi tiba-tiba si pelaku ditembak oleh Catherine. Namun ternyata bahwa dia bukanlah pelaku yang sebenarnya. Hal ini hanya mengantarkan bagaimana Joe dapat dibunuh oleh si pelaku sebelumnya.
Oke, jadi saya jelaskan dulu. Jadi, si pelaku yang diselidiki sebelumnya sempat berkata kepada Clancy bahwa si pelaku akan membunuh Joe. Hal itulah mengapa Clancy berkata akan ada hal yang buruk terjadi pada Joe. Oke, jadi si pria ini memang membunuh wanita yang tadi dicarikan gaun. Cuman ini adalah pengumpamaan atau suatu jebakan di mana Joe akan dibunuh oleh si pelaku. Dan ini membuktikan bahwa si pelaku sebenarnya bisa membunuh tanpa harus menyentuh. Dan disinilah mengapa si pelaku membunuh si Joe. Ternyata Joe tengah mengidap penyakit berbahaya, yaitu kanker stadium 4. Hal ini menguatkan fakta bahwa si pelaku akan membunuh orang-orang yang tengah mengidap penyakit parah. Dan di sini juga Clancy sudah mengetahui bahwa Joe tengah mengidap penyakit kanker. Hal itu dilihatnya ketika Joe tidak sengaja menyentuh Clancy di scene awal tadi. Dan Joe pun meninggal. Saat di upacara pemakaman, Clancy memeluk anak Joe untuk menenangkannya, dan di sana ia mengetahui masa depan dari anaknya si Joe. Singkat cerita, Clancy pun sedang berada di bar. Di saat ia sedang melihat kertas yang jatuh, tiba-tiba di sana sudah ada seorang pria yang tidak dikenalnya. Orang itu berkata bahwa dirinya sudah lama ingin bertemu dengan Clancy, dan ternyata dialah orang yang mereka cari-cari. Orang ini bernama Charlie. Di sana, Charlie menjelaskan tujuan ia membunuh para korbannya. Ternyata Charlie ingin melepas rasa sakit yang dialami para korban. Dan dia juga berkata bahwa orang-orang yang telah dibunuhnya seakan-akan mengatakan rasa terima kasih kepadanya, karena ia telah menghilangkan rasa sakit tersebut. Dan alasan ia membunuh Joe karena Joe akan mengalami rasa sakit di 73 hari mendatang. Oleh karena itu, ia tidak ingin Joe merasa kesakitan dengan penyakitnya tersebut. Dan dari kematian Joe, kemungkinan anaknya akan masuk universitas dan menjadi orang sukses. Disinilah mengapa Clancy melihat masa depan anak dari si Joe. Kemudian Charlie pun pergi. Scene kemudian berpindah pada Catherine, di mana ia mendapati kabar bahwa si pelaku adalah Charlie yang tadi. Dan setelah diberi berkas, ternyata Charlie sudah membunuh 7 orang selama 10 tahun. Sementara Clancy seperti sedang dibayang-bayangi sesuatu. Sementara di tempat lain kita diperlihatkan seorang pria. Di sana ia membuka botol soda, dan ternyata hal itu sama dengan bayangan yang dirasa Clancy. Di saat itu juga tiba-tiba datang Charlie sudah ada di sana. Charlie berencana akan membunuh orang tersebut, akan tetapi Clancy juga ada di sana. Hingga akhirnya ia pun saling menodongkan pistol, dan orang itu pun keheranan mengapa Clancy dan Carly bisa berada di sini. Clancy mengatakan bahwa Charlie tidak punya hak untuk mengambil waktu seseorang, karena nasib seseorang bisa saja berubah pada hari endingnya. Charlie berkata bahwa orang itu di masa mendatang akan menghadapi penyakit neurofibromatosis. Oleh karena itulah dirinya ingin membunuh orang tersebut. Kemudian Charlie keluar dari ruangan tersebut, dan dia membawa Clancy ke suatu tempat. Sementara pihak FBI mengetahui keadaan Charlie, mereka pun bersiap-siap akan meringkus si Charlie. Ternyata mereka semua dibawa Charlie menuju stasiun kereta. Dan dari sinilah bayangan-bayangan dari Clancy akan terjadi. Kemudian mereka berdua menaiki kereta. Di sana Charlie langsung menembakkan senjata. Tujuannya supaya kereta tersebut kosong. Sebelumnya Charlie juga sudah mengetahui bahwa dirinya akan ditembak oleh Clancy. Sedangkan di luar para FBI sedang membidik Charlie. Namun sayangnya target mereka harus terhalangi oleh tembok. Dan faktanya Charlie sudah mengetahui bahwa sasaran dari FBI akan terhalang oleh tiang. Di saat itu juga Catherine masuk ke dalam kereta. Akan tetapi Clancy melihat masa depan yang akan terjadi. Jika ia tidak menembak Charlie, maka Catherine akan mati. Akhirnya Clancy menembak Charlie. Dan Charlie pun tewas. Di akhir film, Catherine mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Clancy. Kemudian Clancy bertemu kembali dengan istrinya, dan istrinya pun kembali ke pelukannya. Dan film ini pun udahan bor.